Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, it's Muhammad Rizky from Tan Automotive Engineering 2. Today, we're going to talk about how to measure using a vernier caliper with an accuracy of 0.05 mm. Let's get started. Assalamualaikum, hai semua, selamat datang di video saya. Di sini saya akan menjelaskan cara mengukur menggunakan jangka sorong atau disebut juga vernier caliper. Sebelum membahas hal tersebut, kita harus ketahui dulu nih, apa sih jangka sorong itu dan kegunaannya untuk apa? Untuk itu, mari kita simak baik-baik. Jangka sorong adalah alat pengukur yang digunakan sebagai pengukur diameter maupun kedalaman suatu benda. Jangka sorong sebenarnya ada banyak jenis, tetapi yang akan saya bahas hanya dua, yaitu jangka sorong manual dan jangka sorong digital, karena keduanya yang paling sering digunakan. 1. Jangka sorong analog atau manual. Jangka sorong ini memiliki dua skala, yaitu skala utama yang terdapat pada rahang tetap dan skala Nonius atau vernier yang terdapat pada rahang geser. Jangka sorong ini memiliki tingkat ketelitian 0,02 mm dan ketelitian 0,05 mm. 2. Jangka sorong digital. Jangka sorong jenis ini memiliki layar yang dapat muncul nilai dari benda yang diukur tanpa harus menghitung secara manual sehingga lebih mudah digunakan. Jangka sorong jenis ini juga jauh lebih akurat dibandingkan dengan yang analog karena dapat menghitung hingga ketelitian 0,01 mm. Secara umum, jangka sorong memiliki tiga fungsi, yaitu 1. Mengukur diameter luar suatu benda. 2. Mengukur diameter dalam suatu benda. 3. Mengukur kedalaman celah atau lubang. 1. Rahang luar. Rahang luar terdiri dari rahang tetap dan rahang geser. Fungsinya untuk mengukur diameter luar dari suatu benda. 2. Rahang dalam. Rahang dalam juga terdiri dari dua bagian, yakni rahang tetap dan rahang geser. Rahang dalam pada jangka sorong berfungsi untuk mengukur diameter dalam dari suatu benda. 3. Tangkai kedalaman. Tangkai kedalaman berfungsi untuk mengukur kedalaman suatu benda. 4. Skala utama. Skala utama pada jangka sorong berfungsi menyatakan hasil pengukuran dalam satuan cm atau mm. 5. Skala Nonius. Skala Nonius yang memiliki satuan mm berfungsi menambahkan keakuratan pada hasil pengukuran menggunakan jangka sorong. Skala Nonius juga terdapat di atas skala utama yang memiliki satuan inci. 6. Baut pengunci. Bagian pengunci pada jangka sorong berfungsi untuk menahan bagian-bagian lainnya agar tidak bergeser selama proses pengukuran. 7. Alat bantu geser. Digunakan untuk mempermudah saat menggeser rahang geser. Oke, sekarang saya akan menjelaskan cara mengukur menggunakan jangka sorong dengan ketelitian 0,05 mm dalam satuan inci. Sebelum mengukur, kita kalibrasikan terlebih dahulu dengan cara menggeser rahang geser dengan alat bantu geser sampai bertemu dengan rahang tetap, dan kedua skala lurus dengan angka 0. Lalu kita kunci. Setelah terkalibrasi, kita bisa langsung saja mengukur diameter luar suatu benda dengan cara mengendorkan baut pengunci, lalu geser rahangnya, lalu menyiapkan benda yang akan diukur. Di sini saya menggunakan mur. Setelah itu, ukur dengan menjepitkan di antara dua rahang luar, lalu kunci.
dan kita bisa langsung saja mulai menghitung. Untuk menghitung jangka sorong dalam satuan inci, kita harus mencari skala utama dan skala nonius. Cara menemukan skala utama ialah dengan memperhatikan angka sesudah atau tepat berada pada garis angka 0 di bawah skala nonius satuan inci, dan setiap ruas garis bernilai 1/16 inci. Cara menemukan skala nonius ialah dengan memperhatikan garis yang paling lurus antara skala utama dan skala nonius, dan setiap ruas garis bernilai 1/128 inci. Karena berada di ruas garis ke-13, maka nilai skala utamanya adalah 13/16. Dan untuk skala noniusnya adalah 8/128. Lalu hitung dengan cara menambahkan kedua skala tersebut. Dan tulis terlebih dahulu angka penyebut dari hasil penghitungan. Lalu hitung dengan membagi bilangan penyebut hasil dengan bilangan penyebut skala utama. Lalu kalikan dengan bilangan pembilang skala utama, sehingga didapatkan hasilnya yaitu 104, lalu ditambah dengan skala nonius yang akan dihitung. Setelah itu, hitung skala nonius dengan membagi bilangan penyebut hasil dengan bilangan penyebut skala nonius, lalu kalikan dengan bilangan pembilang skala nonius, sehingga didapatkan hasilnya yaitu 8, lalu gabungkan dengan bilangan penyebut. Setelah itu, tambahkan bilangan pembilang sehingga didapatkan hasil penghitungan yaitu 112/128 inci. Karena 112/128 masih bisa disederhanakan, maka sederhanakan dengan cara mencari FWB dari kedua bilangan tersebut. Ternyata FWB dari 112 dan 128 adalah 16, maka kita bisa langsung saja membagi kedua nilai tersebut dengan 16. Sehingga didapatkan hasil akhirnya yaitu 7/8. Yang kedua, saya akan menjelaskan cara mengukur diameter dalam menggunakan jangka sorong. Saya menggunakan bearing untuk diukur diameter dalamnya. Dengan cara menempatkan diameter dalam bearing di antara rahang dalam, lalu geser rahang geser dengan alat bantu geser. Dan kunci. Lalu kita bisa langsung saja menghitung. Karena berada di ruas garis ke-7, maka nilai skala utamanya adalah 7/16. Dan untuk skala noniusnya adalah 1/128. Lalu hitung dengan cara menambahkan kedua skala tersebut. Dan tulis terlebih dahulu angka penyebut dari hasil penghitungan. Lalu hitung dengan membagi bilangan penyebut hasil dengan bilangan penyebut skala utama. Lalu kalikan dengan bilangan pembilang skala utama, sehingga didapatkan hasilnya yaitu 56, lalu ditambah dengan skala nonius yang akan dihitung. Setelah itu, hitung skala nonius dengan membagi bilangan penyebut hasil dengan bilangan penyebut skala nonius, lalu kalikan dengan bilangan pembilang skala nonius, sehingga didapatkan hasilnya yaitu 1, lalu gabungkan dengan bilangan penyebut. Setelah itu, tambahkan bilangan pembilang sehingga didapatkan hasil penghitungan akhir yaitu 57/128 inci. Oke, yang terakhir saya akan menjelaskan cara mengukur kedalaman celah atau lubang menggunakan jangka sorong. Untuk benda yang saya ukur, saya menggunakan filter oli untuk saya ukur kedalamannya. Pertama-tama, kita kendorkan baut pengunci. Lalu kita ukur dengan cara meletakkan jangka sorong di atas celah dan menggeser rahang geser, sehingga tangkai kedalaman masuk ke dalam celah atau lubang.
dan terakhir kunci baut pengunci. Lalu kita bisa langsung saja mulai menghitung. Karena sudah melewati angka 1 pada skala utama yang melambangkan 16/16 ruas garis, maka langsung tulis saja nilai 1 dan ditambahkan ruas garis berikutnya. Karena terdapat 7 garis setelah angka 1, maka nilai totalnya adalah 1 ditambah 7/16. Dan untuk skala noniusnya adalah 5/128. Lalu hitung dengan cara menambahkan kedua skala tersebut. Dan tulis terlebih dahulu angka penyebut dari hasil penghitungan. Lalu hitung dengan membagi bilangan penyebut hasil dengan bilangan penyebut skala utama. Dan abaikan nilai 1 pada skala utama. Lalu kalikan dengan bilangan pembilang skala utama. Sehingga didapatkan hasilnya yaitu 56, lalu ditambah dengan skala nonius yang akan dihitung. Setelah itu, hitung skala nonius dengan membagi bilangan penyebut hasil dengan bilangan penyebut skala nonius. Lalu kalikan dengan bilangan pembilang skala nonius. Sehingga didapatkan hasilnya yaitu 5, lalu gabungkan dengan bilangan penyebut. Setelah itu, tambahkan bilangan pembilang, sehingga didapatkan hasil penghitungan akhir yaitu 161/128 inci. Jadi kita dapat mengukur diameter serta kedalaman celah suatu benda dengan cukup akurat menggunakan jangka sorong. Yang menjadikan jangka sorong memiliki kelebihan daripada alat ukur lain, yaitu dapat mengukur diameter luar maupun dalam serta kedalaman celah suatu benda dengan satu alat yang sama. Membuatnya multifungsi untuk mengukur benda kerja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. That's it about today's video. Thanks for watching. If you like this video, please like, comment, and subscribe. See you in the next one. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.